Hadis tadi itu berkaitan dengan keutamaan tauhid sebenarnya. Menjelaskan keutamaan tauhid saja. Dan tidak boleh disalahartikan. Tidak boleh disalahgunakan atau disalahartikan, yakni peremehan dosa besar, nggak boleh. Tidak boleh meremehkan dosa besar, ingat itu. Betul, di mana hadis ya qudsi menyatakan, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bimithliha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya engkau jumpa denganku di akhirat ya, dengan membawa dosa seberat bumi, sepenuh bumi, namun engkau tidak membawa dosa syirik, bersih ya dari dosa syirik, maka aku akan datangkan atau aku akan berikan kepada engkau ampunan seberat bumi pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini menjelaskan apa? Keutamaan tauhid. Tidak boleh disalahartikan, oh gampang deh ya, yang penting saya bertauhid ya, dosa besar nggak ada masalah. Ini nggak benar juga ini namanya meremehkan dosa besar. Nggak boleh meremehkan dosa besar ya, tidak dibenarkan meremehkan dosa besar. Dan kalau orang tauhidnya benar, nggak mungkin dia akan meremehkan dosa besar. Kalau seorang tauhidnya benar ya, tauhidnya benar, tentu dia akan jauh dari dosa besar. Itu kalau tauhidnya benar. Kira-kira begitu. Kalau tauhidnya benar, ya dia akan pikir-pikir lagi untuk berbuat dosa besar. Berbuat dosa besar. Ya, benar-benar ada orang bertauhid, tapi satu sisi juga dia masih suka berbuat dosa besar. Masih suka berbuat dosa besar. Ada, memang tidak mustahil seperti itu terjadi. Tidak mustahil ya, tidak mustahil. Contoh, ada satu sahabat. Ini satu sahabat aja nih, nggak semuanya, nggak semuanya jelas berbeda dengan sahabat ini ya. Satu sahabat ini datang kepada Nabi, dan ini anak muda lagi ya. Datang kepada Nabi, jujur mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasul, izinkan aku berzina. Ya kan? Izinkan aku berzina. Nabi marah tidak? Nabi marah tidak? Nabi tidak, karena Nabi tahu ini anak muda, masih muda begitu, pemuda lah kira-kira begitu. Dan Nabi jelaskan kepada sahabatnya ini, lalu Nabi pegang dadanya dan Nabi doakan, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, bersihkanlah hatinya. Ya Allah, bersihkanlah hatinya. Maka sejak itulah hatinya tidak berkeinginan lagi untuk melakukan zina itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi yang jelas bukan ya dalam rangka meremehkan, nggak bisa, nggak boleh meremehkan. Ya, memang betul pernah yakni sahabat Muadz ya ketika mendengar tentang keutamaan tauhid yang sangat besar gitu ya. Kemudian sahabat Muadz bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, bolehkah aku sampaikan keutamaan tauhid ini kepada orang-orang? Kata Nabi, tidak. Ya, nanti mereka akan bersandar kepada tauhid saja. Malas beramal soleh itu maknanya. Malas beramal soleh. Namun ketika Nabi sudah wafat, tetap ilmu ini disampaikan juga kepada sahabat Muadz. Kenapa? Khawatir beliau terkena dosa kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu begitu. Tetap disampaikan kepada kita ini sampai kita bisa melihat riwayatnya kan begitu atau hadisnya, karena beliau tidak ingin menyembunyikan ilmu, itu masalahnya gitu ya. Paham ya? Jadi itu hanya menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Keutamaan tauhid. Tidak boleh meremehkan dosa besar gitu ya. Terus yang kedua apa tadi? Betul, karena Allah berkehendak. Allah Maha berkehendak untuk mengampuni. Kan tadi berkaitan dengan al-kabair, dosa-dosa besar selain syirik, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Jika Allah berkehendak ya agar si hamba dihukum dulu, Allah akan hukum gitu. Jadi terserah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu.
Ya tentu, karena kartu la ilaha illallah yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat timbangannya, jelas semua dosa-dosanya itu terhapus dengan sebab bitokoh tadi. Ini sekali lagi menunjukkan keutamaan tauhid, namun tidak boleh meremehkan dosa besar. Itu masalahnya saja. Ya jelas-jelas kalau yakni amal kebaikan lebih berat, amal soleh lebih berat, maka ya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ya akan dihapus dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam.